Cukup Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus ternyata banyak Tuhan lainnya dan itulah sembahan leluhur-leluhur sebelum mengenal Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 8 berkata, "Semua orang yang datang sebelum aku, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Orang Kristen kalau ditanya, Tuhan itu satu atau banyak? Mereka akan segera menjawab, Tuhan hanya satu. Ternyata jawaban mereka berbeda dengan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru yang mereka imani. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di sorga, maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan, yang demikian. Demikian juga yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Lalu seperti apa orang Kristen menyikapi Tuhan dalam hidupnya? Harusnya seperti dalam 1 Korintus 8 ayat 6 yang berkata, "Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Tetapi di luar Yesus Kristus banyak sekali Tuhan yang disembah manusia. Oleh sebab itu, orang Kristen harus waspada dan berhati-hati, karena sudah diperingatkan dalam Alkitab, di dalam Keluaran 23 ayat 13. "Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas, nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Atau maukah kalian dianggap bersalah oleh Tuhan karena menyebut nama Tuhan dengan sembarangan seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan, sembahanmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Waspadalah umat Kristus. Lalu siapa Tuhan pencipta? Kristus rela datang ke dunia supaya manusia dapat mengenal Dia dengan benar, karena Yesus Kristus adalah Tuhan pencipta yang datang ke bumi melawat umat ciptaannya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1-3. "Satu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Dua Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Tiga segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Tuhan yang adalah firman yang juga adalah pencipta itu sudah menjadi manusia, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah firman yang telah menciptakan segala sesuatu dan juga telah menjadi manusia yang namanya adalah Yesus yang adalah Kristus. Oleh sebab itu, melihat Yesus anak manusia sama juga melihat Bapa surgawi, seperti yang disaksikan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 7-10. 7 Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. 8 Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." 9 Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? 10 Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Di ayat 10 dikatakan Bapa yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan segala pekerjaannya. Bapa yang dalam rupa roh inilah yang sedang mendiami tubuh Yesus anak manusia selama Yesus anak manusia berjalan di muka bumi. Bapa dalam rupa roh di dalam Yesus itulah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat seperti mengampuni dosa manusia, menyembuhkan berbagai penyakit manusia, berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, mengusir setan-setan, menggandakan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk diberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, menghembusi Roh Kudus kepada murid-murid dan seterusnya. Tetapi herannya banyak sekali manusia yang tidak mau percaya kepadanya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 10-11. 10 Ia, firman yang menjadi manusia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
11 Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kiranya yang membaca atau menyaksikan renungan singkat ini dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bukan sebaliknya menolak Yesus Kristus lalu beralih kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang dikategorikan Yesus sebagai pencuri dan perampok yang membinasakan. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati.